Wanita paruh baya modis itu sudah terduduk dengan angkuh dan percaya diri di sofa panjang yang berada di ruangan luas tempat Arga bekerja. Setelah beberapa menit tadi dia dipanggil masuk ke dalam ruangan. Saat ini dia tengah menunggu keponakannya untuk keluar dari dalam kamar istirahat. Sedangkan sekretaris Tang sedari tadi berdiri tegap di sisi lain, sama-sama sedang menunggu sang majikan. Pintu ruangan istirahat terbuka yang memunculkan Arga dengan penampilan telah rapih kembali. "Arga?" Celetuk Lara kegirangan menatap pria tampan itu berjalan ke arah sofa tunggal di mana ada Tang berdiri tidak jauh di sana. Ia mengambil duduk di sofa itu tidak jauh berseberangan dengan sofa yang diduduki oleh Lara. "Ada apa?" Arga langsung bertanya tanpa basa-basi terlebih dahulu. Dan Lara yang percaya diri meletakkan ponsel ke atas meja. "Bibi kesini ingin memberitahumu dan membuka matamu, Arga." Alis Arga terangkat sebelah menatap tanya. "Soal apa?" "Duh, keponakan Bibi tersayang, lihatlah istrimu yang tengah berselingkuh dengan adikmu Egi. Dia bahkan berselimut berdua di dalam mobil," ujar Lara menunjuk ponsel yang diletakkan tadi dengan lirikan mata. Tangan Arga terulur mengambil benda pipih tersebut. Lalu dia menyalakan layar yang langsung menampilkan gambaran Misa dan Egi yang keluar dari mobil bersamaan. Selain itu, yang membuat kedua mata Arga menyipit tajam, di foto terlihat ada selimut teronggok di kursi. "Apa ini?" Suara Arga sedikit menggeram seiring pegangan tangan di ponsel mengetat. "Sudah Bibi bilang kan tadi, wanita itu sangat murahan dan bahkan berani berselingkuh dengan adikmu sendiri ketika tidak ada kamu di rumah." Sungguh memalukan, Bibi memergokinya. Mendengar hinaan yang dilontarkan terhadap istrinya, darah dalam diri Arga semakin membara panas. Dia memberikan tatapan dingin ke arah wanita di seberang sofa yang sedang mengoceh itu. "Bahkan wanita jalang itu berbicara tak sopan padaku. Sebaiknya kamu tak termakan oleh rayuan wanita murahan seperti dia, Arga. Jangan sampai kamu..." "Cukup," ucap Arga yang seketika menghentikan ocehan Lara. "Arga, kamu..." "Sudah." Arga kembali memotong ucapan seiring netra Hazel itu semakin tajam. "Kau berani sekali merendahkan Nyonya Saputra di depanku." Penekanan suara Arga tersirat ancaman yang seketika membuat tubuh Lara gemetar takut. Dia mencengkram ujung rok sebawah lututnya untuk menahan ketegangan dalam diri. "Arga, kenapa kau menyebut wanita jalang itu Nyonya Saputra? Jelas-jelas aku adalah bibimu." "Memang kau adik dari ayahku, tapi margamu adalah Adirga. Jadi jangan ikut campur urusan keluarga Saputra, karena kau bukan bagian dari keluarga Saputra lagi." Arga bangkit dari duduknya. "Tang, antarkan dia keluar." Kemudian dia berbalik melangkah hendak ke meja kerja. "Baik, Tuan." Sekretaris Tang bergerak menghampiri wanita tersebut. "Arga!" panggil Lara dengan suara bergetar dan meninggi. Sontak pergerakan kaki Arga yang sudah melangkah beberapa langkah terhenti. Dia berdiri tegap membelakangi tanpa menoleh. "Arga, Bibi tidak pernah salah. Istrimu itu adalah wanita murahan yang hanya ingin hartamu saja. Dia itu wanita ular, wanita jalang. Jangan tergoda hanya karena dia berkerudung dan berwajah polos. Kamu harus tahu itu, Arga." Cerocos Lara berapi-api sembari bangkit dari duduknya. Arga sedikit memiringkan kepala menoleh. Ia memberikan tatapan sangat tajam tersirat amarah penekanan. "Sebelum kau menghina istriku, lihatlah dirimu sendiri. Sepertinya kata-kata yang kau lontarkan untuk istriku adalah penggambaran dirimu sendiri. Pantas saja anak semata wayangmu kabur meninggalkanmu. Melihatmu seperti ini menunjukkan kebenarannya, bahwa dia tak salah mengambil langkah untuk kabur dari ibu sepertimu." Setelah berkata seperti itu, Arga kembali melanjutkan melangkah menuju ke meja kerja dan duduk di kursi kebesaran menatap tajam pada wanita yang masih berdiri itu. Bibi Lara berdiri mematung kaku, wajahnya merah padam oleh emosi amarah yang mulai naik. Dia bagai disekak mata, bisa berkata apa-apa lagi karena memang benar adanya. "Nyonya Lara, silahkan, pintunya sudah terbuka."
instruksi Tang yang sudah membukakan pintu keluar secara lebar. Sejenak Lara menatap geram ke arah Arga lalu beralih menatap sinis ke arah Tang. Dan dia mendengus sambil lalu meninggalkan ruangan dengan diikuti sekretaris Tang dari belakang. Sepergian mereka berdua. Arga menghembuskan napas pelan sembari menyandarkan punggung ke badan kursi. Foto itu sangat mengganggu sekali. Gumamnya pelan yang teringat lagi akan foto ada selimut dan Misa keluar secara bersamaan dengan Egy. Sekretaris Tang telah kembali memasuki ruangan. Dia berjalan mendekati dan berdiri di hadapan meja. Arga mengangkat pandangan menatap lelaki di seberang meja itu. Tang. Iya tuan. Soal yang Nyonya Lara sampaikan tadi, saya akan memastikannya dari supir Nona. Aku percaya istriku tidak mungkin begitu. Hanya saja yang membuatku ragu adalah Egy. Pandangan Tang terangkat menatap serius. Apa tuan ingin mendengarkan penjelasan dari supir Nona sekarang? Arga menggelengkan kepala tipis dan menghela napas pelan. Tidak perlu. Kemudian dia membuka laptop bersiap bekerja. Bagaimana dengan jadwalku sekarang? Sejenak Tang membuka buku kecil yang sebagai data jadwal kegiatan Arga. Dia menjelaskan jadwal padat tuannya sehingga membuat pria itu mendesah kecewa. Sepertinya akan pulang terlambat lagi, gumam Arga kecewa. Tang menutup buku agenda itu dan kembali menatap sang majikan. Iya tuan, apa perlu saya kabari Nona agar makan malam duluan? Karena tuan akan makan malam di luar. Yang dibalas manggutan tipis dari Arga sebagai jawaban iya. Kapan meeting dimulai? 1 jam lagi akan dimulai. Arga kembali mengangguk kecil. Kalau begitu saya undur diri tuan. Sekretaris Tang membungkukkan bahu sebagai hormat lalu ia berbalik melangkah menuju pintu keluar. Tang, panggil Arga menghentikan pergerakan tangan Tang yang akan menarik handle pintu. Tang berbalik dan menyahuti. Iya tuan. Buku yang kau berikan ternyata cukup bagus. Tuan, kalau boleh saran jika tuan ingin mempraktekkan, alangkah baiknya tuan mempraktekkannya terlebih dahulu dari buku panduan yang bersampul putih, agar Nona tidak shock dengan permintaan tuan nanti. Alis Arga terangkat sebelah menatap tak suka. Kau mau mengaturku? Saya tidak mengatur, hanya memberi saran saja tuan, balas Tang. Begitukah? Tapi boleh juga. Arga manggut-manggut kecil. Mobil hitam yang ditumpangi Arga itu telah memasuki gerbang utama rumah kediaman Saputra. Mobil tersebut melaju pelan melewati taman juga pelataran rumah hingga berhenti tepat di depan teras pintu utama. Di teras tampak Misa sudah berdiri di ambang pintu bersama Bian juga yang lainnya untuk menyambut. Sekretaris Tang membukakan pintu penumpang belakang hingga memunculkan seorang lelaki tampan keluar dari dalam mobil. Lelaki itu berjalan menuju teras sampai dia berdiri tepat di hadapan Misa. Selamat datang tuan, sapa para pelayan dan Bian menundukkan bahu hormat. Namun Arga malah mengabaikan. Tatapan dia telah terkunci menatap gadis yang sebagai istrinya itu. Tampaknya kau bersenang-senang, ucap Arga seraya tangannya terulur menangkup sisi wajah gadis itu. Alis Misa mengernyit bingung. Maksud kamu? Perlahan Arga merundukkan wajahnya untuk mendekatkan ke wajah mungil Misa lalu cuk, dia mengecup lembut kening gadis itu. Yang seketika kedua mata Misa melebar terkejut sampai seperkian detik dia membeku tak berkedip. Apa yang kamu lakukan di tempat terbuka begini? Tergagap Misa sembari melepaskan pegangan Arga di wajahnya. Arga malah tersenyum beralih merangkul bahu Misa dan mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Kalau begitu kita lakukan di dalam kamar, bisik Arga ke telinga gadis itu yang seketika wajah Misa semakin merah padam. Kak, kamu ngomongin apa sih? Cicit Misa membuang muka, dan sebelum menaiki anak tangga, Arga sempat melirik pada asistennya. Tang, suruh Egy ke ruangan kerja. Baik tuan, jawab Tang sembari menundukkan bahu sebagai hormat sampai sepasang suami istri itu benar-benar sudah menaiki anak tangga. Di dalam kamar,
Begitu memasuki kamar, Arga langsung berjalan menuju sofa panjang ruangan. Sedangkan Misa seperti biasa mengambilkan sandal rumah di lemari sandal. Gadis itu berjongkok untuk mengganti sepatu sang suami dengan sandal lalu bangkit berdiri hendak menyimpan sepatu. Namun, secara cepat Arga meraih sebelah lengan gadis itu sehingga pergerakannya terhenti. "Misa, kemari." Misa menoleh. "Aku belum menyimpan sepatumu." Tiba-tiba Arga menarik tangan itu dan merangkul pinggang ramping Misa sehingga gadis itu mendarat di pangkuannya. "Kamu?" Pekik Misa terkejut sudah berada di pangkuan orang. Arga kembali bergerak seenaknya dengan membuka kerudung di kepala gadis itu dan melemparkannya ke lengan sofa. "Kamu kenapa sih tiba-tiba begini? Aku mau duduk di sofa." Berontak Misa hendak bangkit, namun lengan kokoh itu semakin mengerat, memeluk pinggang rampingnya sehingga dia tidak bisa bergerak kemana-mana. "Misa, apa tidak ada yang ingin kau bicarakan padaku?" Mendengar pertanyaan tersebut, seketika Misa tertegun diam sejenak. Soal apa?" "Adikku." Ucapan Arga lagi-lagi membuat gadis itu terhenyak. Sepertinya nenek lampir itu sudah melaporkan padanya. Batin Misa menatap Netra Hazel yang sedang menatapnya juga. "Kenapa kau diam saja? Katakanlah." Misa mengalihkan pandangan ke arah lain takut akan tatapan intimidasi pria tersebut. "Memang apa yang harus aku katakan lagi? Kamu pasti sudah melihat foto itu kan dari bibimu? Terserah kamu saja sih mau percaya sama siapa. Yang jelas aku tidak melakukan apapun dengan adikmu. Saat itu aku hanya ketiduran di dalam mobil dan kebetulan adikmu ada di sana. Lagian ada Cesa juga kok di sana." Sebelah tangan Arga menangkup sisi wajah Misa agar menghadap ke arahnya. "Aku tahu." "Tahu apa?" Bingung Misa menatap tanya. "Cup." Arga mendaratkan kecupan di kening gadis itu yang lagi-lagi membuat tubuh Misa terpaku membeku. "Kau tidak akan bermain dengan pria lain di belakangku." Batin Arga seraya bergerak menjatuhkan kepala ke ceruk leher Misa, menciptakan hawa panas menjalar di sekujur tubuh gadis itu yang terpaku gemetar di tempat. "Kak, kamu sedang apa?" Tergagap Misa sudah tidak bisa bergerak lagi. Arga tak gencar melancarkan aksinya mengendus dan mengecup di sekitar leher. Hei! Merasa sudah tak kuat menahan godaan sang suami, refleks Misa bergerak mencondongkan tubuh ke belakang, ingin menghindar. Arga tersenyum menarik pinggang Misa dan mengetatkan pelukannya, lalu dia mendaratkan bibirnya di bibir Misa, membuat gadis itu terpaku dengan mata terbelalak tak berkedip. Ia tampak terkejut dengan wajahnya semakin merona merah padam saat merasakan ciuman Arga itu bukan kecupan kilas biasa. Apa ini?" Batin Misa berteriak. Seperkian detik akhirnya Arga menjauhkan bibirnya. Dia terkekeh senang saat melihat Misa yang terpaku diam dengan rona merah di wajahnya. Jemari tangan dia menyentuh lembut dan mengusap pelan kedua pipi gadis itu. "Misa, aku sudah mempelajari tentang itu. Jadi kita..." Seketika ucapan Arga tergantung saat dengan refleks Misa meloncat dan bangkit dari pangkuan. Aku akan menyiapkan air mandi." Dia berlari terbirit ke arah pintu kamar mandi meninggalkan Arga yang menatap kepergiannya. Tawa Arga menutup bibir. Apa baru saja dia melarikan diri? Sedangkan di dalam kamar mandi, Misa langsung mengunci pintu kamar mandi juga pintu yang menuju ruangan pakaian agar Arga tidak masuk ke dalamnya. Seketika tubuh dia merosot ke bawah samping lemari kaca. Gawat. Dia sudah mempelajarinya. Bagaimana ini? Malam ini, aku harus bagaimana? Harus membuat alasan apa untuk menghindarinya? Aku harus berpikir Misa. Berpikirlah. Oceh Misa menepuk-nepuk beberapa kali kepalanya. Dia menghembuskan napas panjang dengan pandangan tertunduk lesu. Kenapa dia begitu cepat mempelajarinya? Apa dia melihat dari video-video seperti itu? Bukannya kita sudah sepakat jangan menonton video seperti itu.
Tapi bagaimana bisa dia mempelajarinya secepat ini, bahkan dalam waktu setengah hari?